Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semua di kesempatan ini sebagai saudara seiman dan juga saudara seperjuangan. Ya, seperjuangan untuk bersama-sama turut serta mendidik generasi muslim, mencetak para kader penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah dan berakhlak karimah. Tentunya kita berharap agar persaudaraan kita ini bukan hanya karena satu lembaga, bukan hanya karena satu profesi, bukan hanya karena sama-sama di Al-Hunafa, tapi kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Cinta karena Allah artinya kita mencintai saudara kita karena Allah mencintainya. Saudara kita tersebut melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah, amalan-amalan yang menjadikan Allah mencintainya, sehingga kita pun turut mencintainya karena Allah. Demikian juga membenci karena Allah adalah kita membenci seseorang karena Allah membencinya. Dia melakukan hal-hal atau amalan-amalan yang membuat Allah benci, maka kita pun membencinya. Dan orang-orang beriman itu antara mencintai secara total kepada orang-orang soleh dari kalangan para nabi, para rasul, para sahabat, dan orang-orang soleh yang tidak kita ketahui aib mereka, atau mencintai karena kesolehan ketaatannya tapi membenci karena sebagian kemaksiatannya. Kepada orang beriman tidak ada kebencian secara mutlak. Walaupun dia melakukan maksiat, tetapi dia masih memiliki iman yang kita harus tetap mencintainya sesuai dengan kadar keimanan yang ada pada dirinya. Jadi kita perlu mengingat bahwa kita harus cinta karena Allah, benci karena Allah. Dan cinta karena Allah ini akan tetap bertahan apabila tidak dirusak dengan duniawi. Mencintai seseorang karena jabatannya, karena hartanya, karena ketampanannya, karena keterkenalannya. Tetapi benar-benar mencintai seseorang karena kita melihat orang tersebut ahlan, ya, memang berhak, layak untuk kita cintai karena Allah. Maka dari sini ada dua hal, dua sisi. Sisi kita pribadi berusaha untuk terus menjadi pribadi yang berhak atau layak
dicintai karena Allah. Diri kita ini harus lebih mulia dari jabatan kita, dari harta kita, dari segala yang menempel pada kita. Bayangkan semua yang ada pada kita ini hilang. Jabatan kita hilang, harta kita hilang, ketampanan kita hilang, atau apapun dari sisi keduniaan itu tidak ada pada kita. Allah cabut. Apakah kita masih tetap untuk dicintai atau tidak? Masih berhak atau masih layak atau pantas untuk dicintai atau tidak? Kalau kita masih tetap pantas dicintai, meskipun tidak ada harta pada kita, meskipun tidak ada jabatan pada kita, itu yang dimaksud diri kita lebih mulia daripada harta atau jabatan kita. Tapi kalau kita tidak layak dicintai, setelah dunia itu hilang, setelah harta kita hilang, jabatan kita hilang, keterkenalan kita hilang, maka berarti harta, jabatan, dan lain sebagainya lebih mulia dari diri kita, dan itu yang tidak boleh. Jangan sampai harta lebih mulia dari dirimu. Orang-orang mendekat karena harta. Ketika harta tidak ada, mereka akan menjauh. Berarti yang mulia diri kitanya atau hartanya? Hartanya. Oleh karena itu orang-orang soleh mereka tetap dicintai, tetap didekati walaupun mereka nggak punya harta, walaupun mereka nggak punya jabatan, walaupun mereka fisiknya mungkin nggak begitu tampan rupawan. Kenapa? Karena mereka lebih berharga daripada harta atau jabatan atau fisik atau apapun. Itu dari sisi diri kita. Dari sisi orang lain, ya, hendaklah kita memilih seseorang bukan karena hartanya, karena jabatannya, karena duniawi yang ada pada dirinya, tetapi karena ketakwaannya, karena ya kezuhudannya, karena akhlaknya, karena keistiqomahannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memilih seseorang dijadikan teman kita, ya setidaknya 5 syarat itu. Kita memilih seseorang jadi teman kita itu, teman dekat, 5 syarat. Yang pertama, berakal sehat, waras. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, bertakwa. Yang keempat, zuhud terhadap dunia. Dan yang kelima, istiqomah di atas sunnah, di atas Al-Quran dan sunnah. Jangan berteman dengan orang yang akalnya tidak sehat, yang gak waras. Jangan berteman dengan orang yang tidak berakhlak,
Jangan berteman dengan orang yang tidak bertakwa, yang tamak terhadap dunia dan menyimpang dari jalan yang lurus. Tentu 5 hal ini sulit. Maka kita berusaha untuk menghadirkan 5 hal itu pada diri kita masing-masing. Dan apabila kita menemukan pada diri seseorang, mendekat dan merapatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana kaidah kita tadi malam, di dunia ini sulit mencari yang ideal, termasuk dalam pertemanan. Idealnya terkumpul 5 hal lengkap gitu, tapi terkadang sangat sulit. Takwanya enggak 100%, masih ada kurang-kurangnya. Akhlaknya enggak 100%, masih ada ngeselinnya gitu. Akhlak mulia itu kan murah senyum, tapi kadang seseorang nggak senyum terus, ada cemberutnya. Akhlak mulia itu sabar, tidak pemarah, tapi terkadang seseorang ada marahnya, ya. Jadi di dunia ini kita akan menemukan hal yang tidak ideal gitu. Lantas apakah kita nggak punya teman sama sekali? Tentu tidak. Mencari yang sempurna itu mustahil. Yang mungkin kita lakukan adalah yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Yang nilainya itu walaupun nggak nyampe 100 gitu, tapi setidaknya melebihi angka 51. Ya, lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Teman kita ini nggak bertakwa banget, tetapi itu lebih mending gitu. Kalau dibandingkan dengan kemaksiatannya, lebih banyak takwanya. Teman kita ini nggak zuhud-zuhud banget, tapi masih mending. Nggak tamak-tamak banget juga gitu. Teman kita ini ya berusaha meniti jalan yang lurus, tetapi karena keterbatasannya ilmunya, kadang salah juga dalam langkah. Begitulah ya, man talaba sadiqan bila aibin saufa ya'ishu bila sadiq. Siapa yang mencari teman tanpa aib, tanpa kekurangan, dia akan hidup sendirian tanpa teman. Jadi mau pilih mana? Hidup bergaul, berteman dengan orang yang punya kekurangan, atau mau hidup sendirian? Mau yang mana? Tentu punya teman. Siapa yang mencari istri tanpa kekurangan akan hidup tanpa istri. Pilih mana? Hidup dengan istri yang ada kekurangannya atau hidup sendirian? Cengar-cengir aja Ustaz Fikri. Padahal nggak ngelihat ke beliau gitu, tapi tersentuh. Dan yang lainnya ya. Jadi lebih baik punya istri walaupun punya kekurangan daripada hidup tanpa istri. Lebih baik punya teman-teman walaupun mereka ada kekurangan daripada hidup tanpa teman. Tapi yang kebaikannya lebih banyak daripada kekurangannya. Jangan punya teman lebih banyak mudorotnya daripada kebaikannya. Ya. Jangan punya teman lebih dominan keburukannya daripada kebaikannya. Enggak, pilih yang lebih dominan kebaikannya. Dan insya Allah
Saya yakin yang ada di sini, yang ada di Al-Hunafa, walaupun tidak sempurna kita semua ini, tetapi insya Allah kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ya maka kita berusaha untuk tetap bersama, tetap berjuang bareng, ya dalam mengarungi kehidupan yang syak-syek-syok, yang banyak banget dramanya, kehidupan yang banyak banget ujiannya. Dengan banyak teman-teman ini kita bisa bersama. Kata seorang ulama salaf, kalau bukan karena sholat malam dan teman-teman yang baik, aku sudah tidak betah hidup di dunia ini. Jadi keberadaan teman itu salah satu sebab kita ini betah gitu, ada di dunia ini. Ya. Bukan berarti teman kita ini selalu menyenangkan hati kita gitu. Kadang juga ngeselin. Ya, tapi lebih menyenangkannya lebih sering daripada ngeselinnya gitu. Nah, ini mungkin yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Mari kita jaga persaudaraan kita, pertemanan kita, dan berlapang dada berikan maaf seluas-luasnya, sebagaimana kita juga berharap kekurangan pada diri kita ini juga dimaafkan oleh orang lain, oleh saudara-saudara kita, dengan tetap terus berusaha meningkatkan 5 kriteria tadi pada diri kita sendiri. Tetap waras ya. Tetap berakhlak, tetap bertakwa, tetap zuhud terhadap dunia, dan istiqomah di jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.